Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Sahabat medsos rahimakumullah, ada sebuah ungkapan lama, ungkapan klasik yang menarik untuk kita kaji dalam konteks kekinian, di mana pada konteks saat ini kebanyakan manusia sudah mengukur kesuksesan seseorang dengan materi. Ungkapan itu berbunyi seperti ini: ada uang, abangku sayang; tak ada uang, abangku tendang. Ada juga yang berbunyi lain: ada fulus mulus, tak ada fulus mamfus. Hal ini untuk menegasikan bahwa harta atau uang dunia itu adalah mengambil peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Betul, ada sebuah ungkapan lagi yang mengatakan uang bukan segala-galanya, tapi semuanya butuh uang, betul. Lalu sekarang bagaimana seharusnya kita menempatkan dunia? Bagaimana seharusnya kita selaku umat Islam saat ini menempatkan dunia di dalam otak kita? Apakah memang harus seperti itu atau seperti apa? Baik, kita ikuti ulasan selanjutnya. Dalam sebuah hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan ketentuan kepada dunia. Jadi ketika dunia itu diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini, Allah itu langsung berfirman dalam hadits qudsinya, "Ya dunya," katanya, "wahai dunia, man khadamani fakhdumi." Siapa saja manusia yang melayaniku, man khadamani fakhdumi. Siapa saja orang yang melayaniku, kata Allah, siapa saja orang yang berbakti kepadaku, fakhdumi, maka layani dia. Waman khadamaki, tapi siapa saja yang melayanimu, fastakhdumi, maka jadikan dia budakmu. Mari kita ulas sedikit saja. Frasa pertama mengatakan, man khadamani, kata Allah, siapa saja yang melayaniku. Maksudnya apa? Siapa saja yang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, melaksanakan semua perintah-perintah Allah, kemudian menjauhi semua larangan-larangan Allah, itu namanya melayani Allah. Termasuk melayani masyarakat, melayani umat, melayani kepentingan umum, melayani agama, itu namanya melayani Allah. Man khadamani, kata Allah, fakhdumi, maka tugasmu bumi adalah melayani orang yang melayaniku. Sangat terbuka contoh di hadapan kita betapa banyak para orang-orang soleh, para kiai, para ulama. Contoh kecil lah, pengasuh pesantren. Pengasuh pesantren itu para kiai yang sudah tabahur di dalam pengabdiannya. Mereka tidak pernah risau mencari uang, tidak pernah risau mencari dunia, tapi mereka dikejar oleh dunia. Di mana saja mereka berada, dunia mengejar mereka, uang mengejar mereka tanpa mereka minta. Kenapa begitu? Bukan karena mereka punya tuyul, bukan karena mereka punya magnet uang, bukan, tapi karena hidup mereka telah seluruhnya diabdikan kepada masyarakat, kepada umat, sehingga mereka sudah tidak lagi berpikir bagaimana mendatangkan uang. Ketika manusia sudah begitu, kata Allah, ketika sudah melayani Allah, maka fakhdumi, layani dia. Itu sudah kontra Allah dulu kepada dunia ketika diciptakan. Namun sebaliknya, para sahabat mesos, sebaliknya Allah menegaskan, waman khadamaki, kata Allah, tapi ingat dunia, siapa yang melayanimu, siapa yang ngejar-ngejar kamu, siapa yang buta mata mencari kamu, lupa waktu mencari kamu, lupa urusan mencari kamu, fastakhdumi, kata Allah, jadikan dia budakmu. Kebalikannya, kalau kita mengabaikan Allah, kita mengabaikan pelayan kepada Allah, kita tidak berbakti kepada Allah, kita tidak melaksanakan perintah Allah, justru kita mengejar dunia, kita kejar dengan segala upaya, dengan segala usaha, lupa waktu, lupa siang, lupa malam, lupa kewajiban, lupa larang, pokoknya dunia dan dunia, maka fastakhdumi, jadikan dia sebagai budakmu. Sangat betul sekali. Kita lihat misalnya orang-orang di luar sana, bukan di sini. Di luar sana, di luar lingkungan kita, bukan di lingkunganmu. Betapa banyak orang yang kesasar. Mereka menjadikan harta adalah segala-galanya, uang adalah segala-galanya, sampai-sampai mereka lupa pada kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu,
lupa pada kewajiban berbakti kepada orang tua, lupa pada kewajiban berbuat baik kepada saudara, tetangga, dan lain sebagainya. Pokoknya uang. Semua dinilai dengan uang. Sehingga apa yang terjadi? Mereka justru menjadi budak dunia. Bahkan yang paling parah, terkadang mereka berhasil menumpuk dunia, tetapi tidak bisa menikmati apa yang mereka garap selama ini untuk menjadi dunia. Itulah yang menjadi permasalahan. Jadi sebenarnya tergantung persepsi kita. Kalau kita ikut sama konsep ini, kata Tuhan, siapa-siapa yang melayani Allah, maka dunia ditugaskan untuk melayani orang tersebut. Tetapi barang siapa yang mengejar dunia, maka justru dia akan menjadi budak dunia. Para sahabat medsos rahimakumullah. Dari itu kemudian patut kiranya kita renungkan dan kembali kepada rujukan utama, sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Rasul. Beliau mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat untuk mencari bekal kehidupan akhirat. Jadi kita tidak boleh membabi buta di dalam dunia. Boleh kita berjamaah, harus. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu itu harus mencari bekal akhirat sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa urusanmu di dunia. Terlalu tenggelam dalam urusan akhirat sampai lupa dunia juga nggak boleh. Nggak boleh. Karena inna sama la tumtur fiddah, kata Sayyidina Umar, langit tidak akan pernah menurunkan permata, tapi kita harus berusaha. Cuman jangan sampai kita kelelatan, jangan sampai kita kebablasan, karena bagaimanapun ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat untuk mencari bekal kehidupan akhirat. Para sahabat mesos rahimakumullah, di akhir kultum kali ini kita akan menutup dengan statement dari Nabi Muhammad SAW. Kata kanjeng Nabi, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman kepada manusia, la yubalil mar'uh, manusia sudah tidak lagi peduli, bima akhadal mala, ketika dia mencari dunia, min halalin, apakah bersumber dari sumber yang halal, min haramin, ataukah bersumber dari sumber yang haram. Naudzubillah. Entah apakah tahun 2025 ini, di tengah banyak korupsi yang merajalela, para wakil rakyat yang menari-nari di atas penderitaan rakyat, apakah ini sudah termasuk di tahun itu? Yang jelas kata Nabi dulu, Nabi sudah mengatakan layatianna, akan datang, sungguh akan datang ala nasi, pada manusia, zamanun, sebuah zaman, waktu ketika itu, la yubaril mar'uh, manusia sudah tidak peduli, bima akhadal mala, ketika mencari dunia, min halalin, apakah bersumber dari sumber yang halal, min haramin, atau bersumber dari sumber yang haram. Naudzubillah. Semoga tahun ini tidak termasuk tahun itu, dan semoga kita semua diberikan kemampuan untuk menjaga diri, menjaga konsep diri, agar bisa bertahan kepada yang halal dan menghindar dari yang haram. Terima kasih. Mohon maaf atas kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.